Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertatap muka bersama seluruh siswa SMA Negeri 1 Ngabang kelas 10. Bapak mengucapkan ahlan wa sahlan di SMA Negeri 1 Ngabang. Baik anak-anakku sekalian yang berada di rumah masing-masing, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran kita, materi kita, yaitu bab pertama yang berjudul Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Itu materi aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya anak-anakku sekalian yang berada di rumah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu beragam cara yang ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara tersebut ada yang melalui dengan merenung, ada yang melakukan dengan bertafakur atau berzikir. Ada pula seorang yang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang disebabkan oleh musibah. Karena dia mendapat musibah maka dia selalu dekat dengan Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Dan sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun yang agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui zikir. Akan menghadirkan rasa rendah diri, tawadhu yang disertai dengan rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir itu tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus kita ucapkan, namun yang penting zikir itu harus benar-benar menghujam di dalam hati kita. Iman dalam bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan dalam istilah, iman adalah suatu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang disebut dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dengan pengertian Asmaul Husna dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian Asmaul Husna itu ada dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tas'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dahalal jannah. Artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Berdasarkan hadis di atas, menghafal Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah. Apakah hanya dengan menghafal seseorang itu mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya pasti tidak. Karena menghafal Asmaul Husna itu harus diiringi juga dengan menjaganya, baik juga menghafalnya dengan terus-menerus berzikir kepadanya maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Jadi dengan kita menghafal Asmaul Husna, kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan janjikan
bahwa orang yang menghafal dan melaksanakan Asmaul Husna itu akan masuk ke dalam surganya. Memahami Asmaul Husna, di sini Bapak jelaskan ada beberapa yang akan Bapak berikan contoh supaya kita untuk mengamalkannya. Yang pertama itu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Ada 7 yang akan Bapak berikan contoh agar kita dapat menjalankan. Yang pertama itu Al-Karim. Secara bahasa Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim itu bisa diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Jadi Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Maka daripada itu kita sebagai manusia harus bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Al-Mu'minun. Al-Mu'minun secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'minun artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang, kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman di dalam hati, niscaya kita akan senantiasa selalu gelisah, takut, dan cemas. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Kemudian yang ketiga Asmaul Husna yaitu Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu halikul kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Kita lanjutkan. Untuk yang keempat adalah Asmaul Husna, nama Allah yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kekuatan dan kekukuhannya tidak terhingga dan tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya. Jadi karena kekukuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Siapakah yang paling kuat dan kukuh selain Allah? Tidak ada. Satu makhluk pun yang ada di dunia ini semuanya menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, yang maha menghimpun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghimpun ini ada berbagai macam bentuk, diantaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar nanti. Kita nanti akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar untuk dihisab. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Quran surat Al-Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami,
sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Quran surah Al Imran ayat 9. Selanjutnya yang keenam, Al-Adil. Al-Adli artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang terakhir, yang ketujuh, Al-Akhir. Al-Akhir artinya maha akhir yang tidak ada satupun setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan maha kekal, tidak akan pernah musnah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang telah Bapak jelaskan tadi, yang 7 Asmaul Husna ini dapat kalian pelajari dan dapat kalian implementasikan. Jadi kalau itu dapat kita amalkan, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak jelaskan ini dapat kalian mengerti dan kalian pelajari lagi di rumah dengan berbagai sumber yang lain untuk memperkaya ilmu kalian. Baik, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian di akhir dari apa yang telah Bapak sampaikan dalam materi bab pertama ini. Satu saja tugasnya, hafalkan Asmaul Husna yang 99 itu. Hafalkan, kemudian videokan, kemudian hasilnya kirim ke Bapak, baik itu melalui WA, email, atau melalui Classroom. Silakan. Baik, mudah-mudahan pada hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang la'allakum tattaqun, dan kalian tetap belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, jangan banyak bermain. Bapak akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.